Saat dunia baru saja melewati peperangan besar di masa depan, kota di atas langit ini sering sekali membuang rongsokan mereka ke bumi. Dokter pun tak sengaja menemukan sebuah kepala robot yang ternyata masih hidup, dan otaknya masih bekerja di tengah tumpukan sampah. Ia pun membawa kepala robot itu dan memberikannya tubuh baru. Kini wujud robot yang ditemukan di tengah rongsokan sampah tadi, penampilannya sudah berubah menjadi seorang wanita, yang mirip sekali dengan manusia. Dr. Ido sangat senang sekali melihat robot yang ia temukan bisa hidup dengan normal. Namun robot ini sama sekali tidak mempunyai ingatan apapun tentang kehidupan sebelumnya. Bahkan ia pun tak tahu nama dan dari mana ia berasal sebelum ditemukan oleh Dr. Ido. Dr. Ido pun mengajak robot wanita ini melihat dunia. Terlihat ia sangat kagum dengan semua hal baru yang ia lihat. Barulah Dr. Ido memberikan wanita robot ini sebuah nama, yaitu Alita. Di kota ini manusia dan robot hidup berdampingan. Alita adalah manusia robot yang baru saja diciptakan kembali setelah ratusan tahun. Ia masih mencoba mempelajari bagaimana kehidupan saat ini bekerja. Hal pertama yang ia ketahui adalah, kota ini ada beberapa buronan yang harus ditangkap, dan banyak robot polisi yang berpatroli. Alita sempat mencoba untuk melawan, namun untung saja ada seorang pemuda yang menyelamatkannya. Alita pun langsung dibawa pulang oleh Dr. Ido yang menciptakannya. Namun Alita sempat curiga dengan Dr. Ido, karena sering sekali keluar tengah malam, dan saat pulang tangannya sudah luka-luka. Alita curiga bahwa Dr. Ido adalah pelaku penyerangan terhadap para wanita di kota ini, yang sedang ramai diberitakan. Alita pun mencoba untuk kembali berkeliling kota, dan ia sudah mendapatkan teman baru yaitu Hugo. Alita pun akhirnya mencoba salah satu olahraga yang sangat digemari di kota ini, yaitu Super Bowl. Namun Alita malah diperlakukan sangat kasar oleh pemain lainnya. Robot wanita ini sangat kesal, karena sudah diperlakukan secara kasar. Akhirnya ia pun mencoba untuk membalas perbuatan pemuda yang sudah menyakitinya. Tanpa diduga ternyata Alita sangatlah kuat. Karena Alita adalah robot yang baru saja diciptakan kembali setelah ratusan tahun, dan tak mengerti apa-apa soal kehidupan di zaman ini. Hugo pun mengajak Alita untuk berkeliling dan mencoba beberapa makanan. Hugo juga menjelaskan kepada Alita bahwa di atas langit kota tempat mereka hidup, ada salah satu tempat bernama Zalem, kota di atas langit yang sangat maju. Kita ingat bahwa Dr. Ido yang menciptakannya mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia atau orang bawah yang bisa naik ke atas sana. Namun saat ini bersama Hugo, mereka sama-sama memiliki impian untuk naik ke Zalem. Setelah pulang Alita pun kembali melihat Dr. Ido keluar tengah malam. Karena penasaran apa yang dilakukan oleh Dr. Ido, Alita pun mengikutinya. Dr. Ido terlihat mengeluarkan beberapa senjata dan mengincar seorang wanita. Karena tak ingin Dr. Ido menyakiti wanita ini, Alita pun menghentikannya. Namun dugaan Alita ternyata salah. Penjahat di kota ini bukanlah manusia biasa, melainkan manusia robot. Dengan kekuatan yang sangat tak mungkin untuk dihadapi manusia biasa. Namun Dr. Ido yang merupakan ksatria pemburu di kota ini, harus melakukan apapun untuk menangkap robot-robot buronan ini. Namun malam ini ia sudah terpojok. Alita pun datang membantu dan mudah saja mengalahkan para penjahat robot di kota ini. Dr. Ido tak menyangka bahwa robot yang ia ciptakan adalah petarung yang hebat. Gaya bertarungnya sangat unik, dan Alita ternyata mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa dalam bertarung. Bahkan robot terkuat di kota ini Alita hadapi dengan mudah. Barulah di tengah pertarungan ini, Alita mulai sedikit ingat siapa dirinya sebelum ditemukan dan diciptakan kembali oleh Dr. Ido. Setelah berhasil mengalahkan dan menangkap para penjahat, Dr. Ido yang merupakan ksatria pemburu langsung menyerahkan robot buronan kota ini ke pusat pemerintahan untuk mendapat imbalan. Di pertarungan antar robot ini, ada seorang robot yang mempunyai senjata yang sangat kuat. Hal itu dilihat oleh pengelola pertandingan, yang ternyata adalah pencipta robot penjahat di kota ini, dan mereka ingin mengambil senjata yang dimiliki oleh robot pemenang tadi. Pengelola pertandingan tadi pun mengirim orang untuk menangkap pemilik senjata yang mereka inginkan tadi. Setelah dilumpuhkan robot tadi pun langsung dipreteli untuk diambil senjatanya. Ternyata pelaku penangkapan para robot tadi adalah Hugo.
Alita si manusia robot tentu saja tidak tahu kalau temannya sendiri adalah orang yang ditugaskan oleh penjahat untuk menyakiti robot lainnya. Selama bersama Alita, Hugo selalu memperlihatkan sisi baiknya, dan kali ini Hugo ingin mengajak Alita untuk melihat beberapa peninggalan sejak perang. Setelah melihat bangkai kapal perang ini, Alita merasa tak asing, dan kemudian langsung terjun ke bawah dasar sungai dan masuk ke dalam kapal itu. Dengan nalurinya, Alita bisa menemukan ruang kendali dan menemukan sebuah pakaian robot di dalam sana, lalu membawanya keluar. Manusia robot ini memohon kepada penciptanya untuk disatukan dengan pakaian yang ia temukan dari kapal perang ratusan tahun lalu. Namun Dr. Ido tak mau melakukannya, karena pakaian yang ditemukan oleh Alita ini adalah pakaian senjata manusia robot tercanggih yang pernah diciptakan. Dr. Ido takut Alita tak bisa mengendalikan dirinya saat menggunakan pakaian canggih ini. Untuk membuktikan dirinya layak, Alita pun nekat pergi ke markas ksatria pemburu di kota ini. Alita memperkenalkan dirinya bahwa ia seorang ksatria pemburu juga. Namun kehadiran Alita sebagai pemula dan penampilannya sangat lugu tentu saja diremehkan karena kedatangannya ke sini untuk membuktikan ia layak menjadi ksatria. Alita pun langsung menunjukkan kekuatannya dan mampu membuat salah satu ksatria pemburu paling sombong di sini tak berdaya. Membuat ksatria lainnya pun hanya bisa terdiam melihat perbuatan Alita. Namun tiba-tiba sikap Alita pun memancing emosi ksatria lainnya. Ternyata kerusuhan inilah yang diinginkan oleh Alita untuk menunjukkan kemampuannya. Alita sudah membuat kerusuhan di markas para ksatria pemburu untuk membuktikan kekuatannya. Namun kerusuhan ini bisa dihentikan oleh Dr. Ido, orang yang menciptakan Alita. Para manusia robot ini takut dengan Dr. Ido, karena Dr. Ido lah satu-satunya orang yang bisa memperbaiki mereka jika mengalami kerusakan. Namun tepat saat ini juga, robot penjahat yang terkuat datang mencari Alita. Robot besar ini punya dendam tersendiri dengan Alita, karena Alita sempat membuat tangannya hancur. Semua ksatria lainnya tampak ketakutan, tapi tidak dengan Alita. Bahkan Alita terus mengejar robot besar itu ke dunianya saat Grewiska menantangnya. Grewiska kini mempunyai senjata baru yang sangat menyulitkan Alita. Karena tubuhnya masih belum sempurna, Alita pun hanya bisa menghindari serangan dari Grewiska. Sampai-sampai tubuhnya hancur, mungkin inilah akhir dari Alita yang sudah tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun tubuhnya sudah hancur, robot manusia ini tetap berusaha bangkit dan melawan robot besar yang terus memburunya. Saat Alita sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, untunglah penciptanya dan manusia robot lainnya datang untuk menyelamatkan Alita. Dr. Ido pun langsung membawa pulang Alita dan memberikan Alita tubuh baru yang lebih kuat. Tubuh ini Alita sendirilah yang menemukannya di sebuah bangkai kapal perang ratusan tahun lalu. Tubuh ini adalah tubuh terkuat yang pernah diciptakan untuk seorang robot, dan terlihat teknologi nano pada tubuh ini langsung beradaptasi dengan Alita. Setelah sadar, Alita pun langsung menunjukkan kekuatannya dengan tubuh baru ini. Sementara itu, Grewiska robot penjahat ini akan diberikan kekuatan lebih besar lagi oleh penciptanya untuk menangkap Alita. Mereka tahu bahwa Alita bukanlah robot biasa, sehingga para penjahat ini akan membayar teman dekat Alita untuk memancing Alita ikut dalam pertandingan para robot. Lalu penjahat ini pun mengatakan kepada para peserta lainnya, siapapun yang bisa menghancurkan Alita, maka akan mendapat bayaran sangat besar. Manusia robot ini siap untuk mengikuti pertandingan antar robot, yang sangat digemari oleh orang-orang di kota ini. Namun Alita tidak tahu bahwa semua musuhnya ikut pertarungan ini bukan untuk menang, melainkan untuk menghancurkan dan menangkapnya. Dr. Ido yang menyadari hal itu langsung menyampaikannya kepada Alita. Tapi bukannya takut, Alita malah semakin bersemangat untuk mengalahkan semua robot-robot yang mengincarnya. Disinilah kesempatan Alita untuk menunjukkan bahwa ia bukanlah wanita biasa, melainkan seorang ksatria yang mempunyai kekuatan sangat besar. Semua cara dilakukan oleh robot yang ingin menghancurkan Alita. Namun di tengah pertandingan, Alita mendapat kabar bahwa temannya dalam bahaya. Alita pun langsung keluar dari arena untuk menolong temannya terlebih dahulu.
Beberapa robot masih terus mengejar Alita, sampai akhirnya kaki Alita terjerat. Tentu saja hal ini bukan masalah bagi Alita, karena ia bisa mengalahkan semua robot dengan mudah. Alita pun akhirnya menemukan temannya yang sedang dalam bahaya. Namun disinilah Alita malah mengetahui satu fakta yang sangat mengecewakan. Alita baru tahu bahwa pacarnya adalah seorang buronan. Selama ini yang Alita tahu bahwa Hugo adalah pria yang baik dan menyayangi robot. Tapi ternyata Hugo adalah seorang kaki tangan penjahat, yang sering sekali menyerang robot lain untuk mengambil senjatanya. Alita tidak bisa membela Hugo kali ini, karena Alita adalah seorang kesatria pemburu para buronan. Sehingga ia hanya bisa diam saat Hugo diserang para pemburu lainnya. Tapi saat melihat Hugo sekarat Alita membawanya pergi, terlihat Alita pun sangat terpukul dengan kepergian Hugo. Tapi Alita harus memperlihatkan kepada pemerintah bahwa ia sudah benar-benar menangkap Hugo. Namun ternyata betapa mengejutkannya, ternyata Alita diam-diam menyelamatkan Hugo dengan menyambungkan kepala Hugo dengan jantungnya. Berkat bantuan salah seorang dokter robot yang menemukan mereka. Dokter ini awalnya bekerja untuk para penjahat. Namun melihat ketulusan Alita kepada Hugo, ia pun malah tersentuh hatinya, dan malah membantu Alita dan Hugo yang sebenarnya harus ia tangkap. Mendapatkan tubuh baru, membuat pemuda ini pun terselamatkan. Kini ia bukan manusia biasa lagi melainkan seorang robot. Setelah menyelamatkan kekasihnya, Alita pun harus pergi menyelesaikan permasalahan lain. Ia pergi seorang diri ke markas pemerintahan dan menghancurkan semua sistem keamanannya. Alita pun akhirnya berhasil menerobos masuk ke ruangan pemimpin di sini, yang merupakan penjahat utama dalam musnahnya para robot. Alita pun juga bertemu kembali dengan Grewiska, robot besar yang pernah menghancurkan tubuhnya. Namun kali ini, Alita sudah mempunyai kekuatan yang lebih besar, sehingga dengan mudah saja ia menghancurkan Grewiska. Target berikutnya adalah Victor, dalang dari semua kejahatan terhadap robot di kota ini. Namun Alita mendapat kabar dari Dr. Ido, bahwa Hugo yang baru saja pulih malah ingin naik ke kota di atas langit. Alita langsung menyusul Hugo dan mengatakan bahwa di atas sana bukanlah tempat mereka. Namun Alita terlambat, sistem keamanan kota di atas langit menghancurkan kembali tubuh Hugo kekasihnya, dan Alita pun harus merelakan Hugo untuk kali ini. Kini Alita pun masih menyimpan dendam yang besar kepada pemimpin zalim, kota di atas langit yang sudah memusnahkan kekasihnya. Film pun selesai, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel Babang Film agar tidak ketinggalan film seru lainnya.